Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim, disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Maktum Ibrahim Al-Samarqandi. Salah satu metode utama yang digunakan oleh Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam adalah melalui pendidikan. Beliau mendirikan pesantren seperti Pesantren Giri Kedaton, di mana ia mengajarkan ajaran-ajaran agama, pemahaman Al-Quran, dan hadis kepada para santrinya. Sunan Ampel. Nama asli dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat Sunan Ampel, mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Moh Limo, berasal dari kata Jawa emoh, tidak mau, dan limo, lima. Artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Kelima hal tersebut adalah 1. Moh main, yaitu tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, yaitu tidak mau mabuk minum minuman keras. 3. Moh maling, yaitu tidak mau mencuri. 4. Moh madet, yaitu menolak untuk merokok. 5. Moh madon, yaitu menolak bermain perempuan yang bukan istrinya. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maktum Ibrahim. Sunan Bonang pun menggunakan pendekatan budaya sebagai sarana dakwahnya. Ia menyerap budaya yang sudah ada, kemudian dipadukan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ia memanfaatkan alat musik tradisional yang ada di Jawa Timur, yaitu bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Cara berdakwahnya, ia menggunakan metode kegiatan sosial sebagai ujung tombaknya. Ia berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ia mempelopori penyantunan anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Syahid Ja'far Shadiq Asmata. Sunan Kudus sendiri memiliki toleransi antar agama. Beliau melakukan penyebaran agama Islam menggunakan metode dakwah dengan mendekatkan agama Hindu dan Buddha ke Islam. Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri melakukan dakwah melalui bidang pendidikan. Beliau membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Selain itu, beliau juga berdakwah dengan cara memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media menyebarkan Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Keraton. Pesantren miliknya yang terletak di perbukitan Giri. Ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Beberapa permainan yang dibuat oleh Sunan Giri yaitu gendi gerit, jelungan, jemuran, dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam dengan berdakwah baik melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan maupun kesenian. Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Strategi Sunan Kalijaga tidak langsung menghilangkan unsur-unsur dan cara kebudayaan lama yang sudah berkembang sebelumnya, sehingga masyarakat pun juga tidak resisten dan melakukan penolakan terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Syahid atau Raden Prawoto. Beliau dikenal menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode dakwah yang diajarkan ayahnya, yaitu menggunakan kesenian. Namun, Sunan Muria lebih sering tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota dan tinggal di daerah terpencil untuk menyebarkan agama. Sunan Gunung Jati atau dengan nama asli Syarif Hidayatullah, ia adalah putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yakni A. Metode Muidra Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. B. Metode Al-Hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana. C. Metode Tadarruj atau berjenjang tingkatan belajar seorang murid atau pesantren. D. Metode Ta'awun yaitu saling tolong-menolong dan berbagi tugas dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. E. Metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Dan yang terakhir, F. Pembentukan kader dai.